مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Allah adalah al-ma'bud bihaqqin duna siwahu. Dia adalah zat yang patut untuk diibadahi dengan hak. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala ini, Allah, lafzul jalalah Allah, ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang paling khusus. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini, di langit dan di bumi, yang diberi nama dengan nama Allah kecuali hanya Allah saja. Karena memang hanya Allah lah yang pantas untuk disematkan atau dinamakan dengan Allah. Dan ini merupakan nama Allah yang paling khusus. Wala yusamma bi ghairuhu subhanahu wa ta'ala. Dan yang selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala, tidak dinamai dengan nama ini. Berkata Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya, tafsir As-Sa'di, bahwa Allahi bismillahi, Allahi itu adalah huwal ma'luh al-ma'bud. Dia adalah zat yang diibadahi, yang disembah. Al-mustahiqqu li ifradihi bil ibadah. Satu-satunya zat yang paling berhak untuk diibadahi. Limat tasofa bihi min sifatil uluhiyati wa hiya sifatul kamal, yang mana Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat uluhiyah. Dan sifat uluhiyah ini merupakan sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala dinamakan dengan Allah karena Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi. Allah dinamakan Allah karena dialah satu-satunya zat yang pantas dan patut untuk diibadahi. Kenapa? Karena sifat uluhiyah ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang dia memiliki sifat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahmani dzir rahmatil 'ammati allazi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Yang dimaksud dengan Ar-Rahman adalah dia, Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki kasih sayang yang umum. Allazi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi, yang mana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu mencakup seluruh makhluknya. Ar-Rahim bil mu'minin, dan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang khusus sifatnya, yang mana kasih sayang Allah ini hanya diberikan kepada hamba Allah yang beriman saja. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala, dan Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan diantara nama Allah Subhanahu wa taala. Yatadammanani isbatu sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalihi. Yang mana Ar-Rahman Ar-Rahim ini mencakup penetapan tentang sifat rahmah, bahwa Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kasih sayang. Kama yaliqu bijalalihi, yang mana ini pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh As-Sa'di mengatakan Ar-Rahmanir Rahim ismani dallani ala annahu ta'ala dzur rahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kasih sayang yang luas, al-'azimah, yang agung, yang mulia. Allati wasi'at kulla syai'in wa ammat kulla hayyin. Yang mana kasih sayang Allah itu mencakup segala sesuatu dan mencakup segala makhluk. Baik, ini yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, juga tafsir As-Sa'di rahimahullahu taala. Bahwa di sana ada beberapa pembahasan. Yang pertama terkait dengan lafzul jalalah Allah. Kemudian pembahasan terkait dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Pertama kita akan membahas Ar-Rahman Ar-Rahim dulu secara singkat. Nanti pada ayat berikutnya terkait dengan Ar-Rahman Ar-Rahim kita akan membahasnya lebih dalam lagi, lebih rinci lagi di sana. Ar-Rahman Ar-Rahim ini merupakan, pertama, dua ini merupakan diantara nama Allah. Bahwa diantara nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini wajib untuk kita tetapkan. Simple, sederhana. Wajib bagi kaum muslimin untuk menetapkan bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sana ada kaum muslimin, di sana ada yang menyandarkan dirinya kepada Islam, dan kaum muslimin mengingkari nama ini. Padahal mudah, sederhana, tinggal kita tetapkan saja bahwa di antara nama Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada sebagian kaum muslimin yang mereka mengingkari nama ini. Dikatakan oleh mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ya hanya Allah saja, bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dari nama Ar-Rahman Ar-Rahim ini kita tetapkan, dan ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Apa itu sifat rahmah? Sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau Allah memiliki sifat kasih sayang, bukankah makhluk manusia pun memiliki sifat kasih sayang? Orang tua sayang kepada anaknya, misalkan saudara sayang kepada saudaranya yang lain, itu kan berarti kan memiliki sifat kasih sayang. Kalau begitu Allah sama seperti kita nantinya. Tidak, sama-sama namanya kasih sayang, sama-sama memiliki sifat rahmah, tapi berbeda cakupannya. Sifat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala lebih luas dan lebih agung dan lebih dalam dibandingkan sifat kasih sayang yang dimiliki oleh makhluk. Dan akidah Ahlussunnati wal Jamaah menetapkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Akidah Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah. Dan hal-hal yang sederhana semacam ini, sebagian kaum muslimin mengingkarinya. Dikatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat kasih sayang. Ketika ditanya kenapa? Karena kalau Allah memiliki sifat kasih sayang berarti sama seperti makhluk. Loh, kenapa yang diingkarinya malah adalah Allah bukan kita? Kan begitu harusnya. Sedangkan kalau makhluk saja memiliki sifat kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kasih sayang lebih dari makhluknya. Kalau kasih sayang makhluk itu terbatas, ketika dilukai, ketika dikecewakan, maka hilang kasih sayang itu. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali dikecewakan oleh makhluknya, kalau bahasa kita ya. Allah berkali-kali kemudian diingkari, dikufuri. Namun Allah Subhanahu wa taala tetap sayang kepada makhluknya. Allah masih memberikan nikmat berupa kehidupan sebagiannya. Allah masih memberikan kepada hamba-hambanya nikmat berupa nikmatnya menghirup oksigen, nikmat kesehatan, dan lain sebagainya. Itu diantara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Para ulama mereka mengatakan bahwa Ar-Rahman itu maknanya adalah kasih sayang Allah umum sifatnya. Apa maksud umum sifatnya? Bahwasanya kasih sayang Allah ini mencakup semua makhluk. Apa maksud mencakup semua makhluk? Ingin yang muslimnya, ingin yang kafirnya, ingin yang mukminnya, ingin yang fasiknya, musyrikinya, Allah berikan kasih sayangnya. Dalam bentuk apa? Di antaranya Allah beri mereka dunia. Maka jangan iri ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan orang-orang kufar dunia. Di antaranya Allah memberikan nikmat berupa nikmatnya mereka untuk bisa merasakan nikmatnya tidur di malam hari. Padahal mereka, sebagian mereka mendoakan Allah. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Ar-Rahman. Dan sungguh amat beruntungnya kita sebagai seorang muslim. Karena kita memiliki Rabb seperti Allah ini. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat ini. Ketika kita bermaksiat kepada Allah, kemudian Allah putuskan sayangnya kepada kita. Ketika kita mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menghentikan nikmatnya kepada kita. Dan inilah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya sangatlah luas kepada kita. Meskipun kita mengingkarinya sebagian mungkin, meskipun kemudian kita menentangnya dan lain sebagainya, Allah tetap sangat kasih sayang dan memberikan rahmatnya kepada kita berupa nikmat-nikmat ini. Dan inilah makna dari Ar-Rahman, kasih sayang Allah itu sifatnya umum. Kemudian Ar-Rahim, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada seluruh makhluknya, baik yang kafir, musyrikin, atau muslim atau mukminnya, Allah juga di sana memiliki sifat Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Bahwasanya kasih sayang Allah itu nanti hanya diberikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman saja. Dan kasih sayang Allah yang Rahim ini, yang diberikan kepada hamba-hamba yang beriman ini ada dua bentuknya. Di dunia Allah berikan nikmat hidayah. Di dunia Allah berikan nikmat keistiqomahan. Di dunia Allah berikan ketenangan jiwa. Dan ini merupakan kasih sayang Allah yang hanya khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman saja. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Ar-Rahim. Kemudian yang kedua adalah mereka orang-orang yang beriman di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Dan ini hanya khusus bagi hamba-hamba Allah yang beriman saja. Kalau yang pertama Ar-Rahman, ketika seseorang itu, siapapun dia, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menunjukkan bahwa dia diridhoi. Inilah Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Rahman, bahwa kasih sayang Allah itu luas cakupannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala didurhakai sekalipun, Allah tetap sayang kepadanya dengan memberikan nikmat di dunia ini. Namun Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat Rahim, yang mana kasih sayang Allah ini sifatnya khusus, hanya untuk hamba-hamba pilihan saja. Di antaranya orang-orang yang beriman. Yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang yang khusus ini menunjukkan bahwa Allah ridho kepadanya. Berbeda dengan yang pertama.
Kemudian lafzul jalalah Allah, dan ini yang menjadi fokus pembahasan kita di sore hari ini sebenarnya. Ketika berbicara tentang lafzul jalalah Allah, dan kita tadi mengetahui bahwa lafzul jalalah Allah ini mencakup banyak makna di dalamnya. Pertama, dia adalah nama bagi Rabb. Kedua, bahwa Allah, lafzul jalalah Allah ini menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut untuk diibadahi dengan benar. Ini ada kaitannya dengan kalimat yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, yaitu la ilaha illallah. Dan inilah topik pembahasan kita. Ini merupakan topik pembahasan kita pada sore hari ini. Kalau kita bertanya kepada kaum muslimin di zaman kita ini tentang makna la ilaha illallah, kita bertanya kaum muslimin, bukan orang-orang kufar. Karena yang berbicara tentang la ilaha illallah adalah kaum muslimin saja. Kalau kita bertanya kepada kaum muslimin di zaman kita tentang apa makna la ilaha illallah, maka kita akan mendapati banyak keanekaragaman makna yang mereka kemukakan. Sebagian mereka akan mengatakan bahwa maksud dari la ilaha illallah itu adalah la khaliqa illallah. Maksud dari la ilaha illallah itu adalah bahwasanya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Bahkan ini sering kita dengar dari sebagian para dai, sebagian para mubalik, atau sebagian orang yang Masya Allah taat beribadah, kemudian dia memiliki misi dalam hidupnya. Apa misinya? Ingin mendakwahkan tauhid la ilaha illallah, agar kaum muslimin senantiasa basah lisannya dengan zikir la ilaha illallah. Kemudian ketika ditanya apa makna dari la ilaha illallah yang kau jadikan misi dalam dakwahmu ini, dia akan mengatakan makna la ilaha illallah bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Dan kaum muslimin ini sudah banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk dakwah tauhid, menyeru mereka kepada dakwah la ilaha illallah. Apa maksudnya? Ya tadi seperti yang kita sampaikan, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Kita akan dapati kaum muslimin begitu. Ini bukan teori, karena ini memang kita dapati begitu. Ini yang pertama. Sekarang pertanyaannya, benarkah mana la ilaha illallah itu tadi? Bahwa tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang mengatur alam ini kecuali Allah. Kira-kira benar atau tidak? Itu mana la ilaha illallah? Kira-kira dulu. Ya, kira-kira dulu lah. Ya, di sini insya Allah sering mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira di sini sering berzikir la ilaha illallah. Sekarang kalau ada yang bertanya kepada kita apa makna la ilaha illallah, atau misalkan kira-kira makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Kira-kira benar atau salah? Kira-kira dulu. Iya, ya kita saling belajar. Saling belajar. Iya, sikap. Benar tidak kira-kira? Tidak benar, bukan Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Kalau kita mengatakan tidak benar, berarti tadi mananya bukan Allah yang menciptakan. Ya, kira-kira. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan segala sesuatu. Itu yang pertama. Jadi yang menciptakan kan jelas Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Bahwasanya inna rabbukum, sesungguhnya Rabb kalian Allah adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-Nya. Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Rabb kita ini adalah Allah. Dan kemudian Allah mengkabarkan kepada kita bahwa Rabb kita ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira mana la ilaha illallah adalah Allah yang menciptakan, benar atau salah? Kalau yang salah berarti penciptanya bukan Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya, dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Nah, ini kan bukti berarti kalau kaum muslimin sebagiannya lalai. Sampai-sampai hal semacam ini tidak diketahui. Kemudian maka muncullah gerakan-gerakan, muncullah, bangkitlah para dai yang menyerukan kepada tauhid la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha illallah? Karena kaum muslimin sudah mulai lalai dari Rabb mereka. Maka kita perlu untuk mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali hanya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 102, "Dzalikumullahu rabbukum." Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian.
Rabb kalian, la ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala. Khaliqu kulli syai'in fa'buduhu. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Fa'buduhu, maka beribadalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah Subhanahu wa taala itu pemelihara segala sesuatu. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merupakan sang pencipta. Dan ini dalil bahwasanya makna la ilaha illallah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menciptakan makhluknya, kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu merupakan yang menghidupkan dan mematikan. Allah adalah zat yang memberikan rizki. Banyak kaum muslim ini mulai lalai, maka perlu bangkit untuk mendakwakan dakwah tauhid la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Bahwa Allah lah yang menciptakan, bahwa Allah lah yang menghidupkan, bahwa Allah lah yang mematikan, bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Karena sekarang banyak di antara kaum muslimin yang mereka meyakini, mungkin keyakinannya sudah mulai bergeser sedikit, yang memberikan rezeki itu bukanlah Allah, meskipun lisan mengatakan bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah. Mana buktinya? Tawakalnya kepada Allah mulai berkurang. Mana buktinya? Mulai ragu terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu untuk bangkit mendakwahkan dakwah tauhid la ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Agar kaum muslimin benar-benar meyakini bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 156, "Wallahu yuhyi wa yumit." Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian amalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali dalam surat Al-Hadid ayat 102, "Lahu mulkus samawati wal ard." Kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Yuhyi wa yumit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian di dalam surat Az-Zariyat ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang memberikan rezeki. Maka kalau ingin mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan yang kokoh, kekuatan yang besar, kekuatan yang dahsyat. Ini makna pertama dari la ilaha illallah. Kalau kita tanya kaum muslimin di zaman ini, apa makna la ilaha illallah? Sebagian kaum muslimin akan mengatakan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, la raziqa illallah, la yuhyi wa yumit illallah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu bangkit mendakwahkan dakwah tauhid la ilaha illallah. Kita perlu mengingatkan kaum muslimin, kaum mukminin tentang hakikat la ilaha illallah. Apa hakikat la ilaha illallah? Tadi yang baru kita sampaikan. Ini yang pertama, kita akan dapati sebagian kaum muslimin begitu. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah mana-mana tadi merupakan makna la ilaha illallah atau bukan? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Kalau dijawab bukan, loh bukankah Allah yang menciptakan? Kalau kita katakan bukan, loh bukankah Allah yang menghidupkan dan mematikan? Kalau dikatakan bukan, itu bukan makna la ilaha illallah. Loh bukankah Allah yang memberikan rezeki? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian kaum muslimin, dan ini yang biasa banyak kita dapati di buku-buku pelajaran, di terjemahan-terjemahan itu, ketika sebagian kaum muslimin ketika ditanya apa makna dari la ilaha illallah, kita tidak mengatakan arti la ilaha illallah, tidak, tapi makna la ilaha illallah. Sebagian kaum muslimin, dan ini tertera di buku-buku yang kita pelajari, dia akan mengatakan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ini yang kita banyak dapati. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, sekarang muncul pertanyaannya, apakah la ma'buda illallah ini, tiada Tuhan selain Allah, ini merupakan makna la ilaha illallah atau bukan? Bukan. Tuhan kita kan bukankah hanya Allah saja? Nah, itu pertanyaan berikutnya juga. Kalau kita mengatakan bukan, bukankah Tuhan kita adalah Allah? Nanti begitu pertanyaannya. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagian kaum muslimin kita dapati, karena ini memang kita dapati, sebagian kaum muslimin ketika ditanya, apa makna la ilaha illallah? Karena semua kaum muslimin, semua dai-nya, semua mubalignya, rata-rata mereka, rata-rata secara umum,
mereka akan mengatakan bahwasanya kita ini berdakwah, mendakwakan kalimat yang agung, la ilaha illallah. Kita mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Hanya saja kadang beda-beda versinya. Yang ini la ilaha illallahnya maknanya seperti yang tadi kita sebutkan. Yang ini maknanya beda lagi. Yang ini maknanya beda lagi. Yang terakhir kemudian dikatakan bahwa makna la ilaha illallah yang dimaksud adalah la hakima illallah. Bahwasanya tidak ada zat yang membuat hukum kecuali hanya Allah. Atau sebagian mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tiada hukum kecuali hukum Allah. Mereka mengatakan bahwa hukum semua ini tidak boleh. Kenapa? Karena hukum yang berlaku hanyalah hukum Allah Subhanahu wa taala saja, kata mereka. Dan mereka berdalil dengan ayat Al-Qur'anul Karim. Mereka membawakan di dalam surat Yusuf ayat 40, "Innal hukmu illa lillah." Innal hukmu illa lillah. Tiada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, benarkah bahwa tiada hukum selain hukum Allah? Kan begitu pertanyaannya. Apakah ada hukum selain Allah yang lebih baik daripada hukum yang Allah buat? Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak ada. Hukum yang paling terbaik adalah hukum yang Allah Subhanahu wa taala buat. Kalau ada orang yang menganggap bahwa hukumnya yang dia buat itu lebih baik daripada hukum yang Allah buat, maka khawatir nanti dia keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa apa yang dibuatnya itu lebih baik daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala buat. Nah, kita akan dapat di kaum muslimin begitu. Kita mendakwakan dakwah tauhid la ilaha illallah. Apa maksudnya la ilaha illallah? Maknanya adalah tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hukum yang sempurna yang patut untuk ditegakkan di muka bumi ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apakah tidak ada hukum yang sempurna kecuali hukum Allah, dan selain hukum Allah itu maka di dalamnya ada kekurangan? Apakah mana ini merupakan mana la ilaha illallah? Kalau kita mengatakan bukan, kalau gitu kita akan mengatakan apakah di sana ada hukum selain hukum Allah yang lebih sempurna? Nanti begitu. Dan tentu jawabannya tidak ada. Bahwa hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukum yang paling sempurna. Sehingga Al-Quran dan Sunnah ini merupakan pedoman kita. Sehingga kalau kita ingin mengetahui bagaimana cara hidup, lihat kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hukum-hukumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur hukum-hukumnya. Nah, itu yang akan kita dapati. Nah, sekarang muncul pertanyaan, mana dari mana tersebut yang merupakan mana la ilaha illallah? Mana yang pertama, mana yang kedua, atau mana yang ketiga? Kira-kira, mana yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Kira-kira mana yang mana? Semuanya. Nah, itu jawaban lebih bagus lagi. Semuanya, Ustaz. Karena memang Allah yang menciptakan. Karena memang tidak ada hukum yang sempurna kecuali hukum Allah. Karena memang Allah merupakan Tuhan kita. Kan itu lebih bagus itu, semuanya. Iya, mana la ilaha illallah itu adalah semuanya. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu bahwa mana la ilaha illallah itu adalah tadi salah satu dari tiga atau semuanya? Itu pertanyaan. Karena kita tidak ingin membuat-buat mengarang-arang sendiri. Kita tidak ingin kemudian menjawab menurut apa yang kita rasakan. Maka bagaimana caranya kita mengetahui bahwa mana la ilaha illallah adalah yang ini? Maka saya berikan jalan. Caranya adalah melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika mendakwakan la ilaha illallah. Itu caranya. Maka kita perlu tahu dulu pertama, bahwasanya apa yang didakwakan oleh Rasulullah itu adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bagaimana cara taunya? Kalau Rasulullah SAW itu mendakwakan la ilaha illallah, kita perlu bukti. Maka bukan hanya Rasulullah SAW, bahkan dakwah la ilaha illallah ini merupakan dakwanya para nabi dan rasul sebelum Rasul kita Muhammad SAW. Dari mana kita bisa menemukan buktinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni." Bahwasanya wa ma arsalna min qablika min rasulin, tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa itu? Annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada zat yang patut untuk diibadahi kecuali hanya aku, kata Allah. La ilaha illallah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Maka beribadalah hanya kepada aku saja. Dari sini kita tahu dulu. Ternyata dakwah para nabi dan rasul semuanya itu adalah dakwah tauhid la ilaha illallah. Sehingga bukan dakwah nabi dan rasul itu bukan dakwah tauhid la ilaha illallah, tapi dakwah nabi dan rasul itu adalah menghentaskan kemiskinan dari muka bumi. Kita akan mengatakan salah, keliru. Loh, kamu kok menyalahkan? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahwa dakwah mereka adalah dakwah tauhid la ilaha illallah. Sehingga dari sini kita mengerti dulu prioritas dakwah mereka, nabi dan rasul adalah la ilaha illallah. Itu dulu pertama.
Nah sekarang itu dulu. Tahu dari mana? Karena Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkannya kepada kita. Ini yang pertama, firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Oh bukan, dakwah Nabi dan Rasul, dakwah Rasul kita Muhammad SAW itu bukan dakwah la ilaha illallah, bukan. Tapi dakwah bagaimana agar negara-negara itu dia bisa hidup dengan tenang misalkan. Atau bisa yang kehidupannya yang tadinya berada di gurun pasir itu kemudian bisa hijau tanah-tanahnya. Bukan. Dakwah Rasul adalah dakwah tauhid la ilaha illallah. Oh bukan, dakwah Rasul itu adalah dakwah bagaimana agar keuangan negaranya itu bisa kemudian tidak morat-marit, tidak banyak dipikulkan hutang. Tidak. Dakwah Rasulullah SAW dan dakwah para nabi dan rasul sebelumnya adalah la ilaha illallah. Tahu dari mana? Maka jawabannya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkannya kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW itu sendiri yang mengkhabarkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini, untuk berdakwah dengan dakwah la ilaha illallah ini. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan sampai mereka bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah SAW. Ini dalil bahwasanya dakwah Rasulullah SAW adalah dakwah tauhid la ilaha illallah. Ini dalil berikutnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Manakala Rasulullah SAW waktu itu, saat itu masih awal-awal Rasulullah SAW diutus, Rasulullah datang ke pasar. Kemudian mengumpulkan umat manusia. Kemudian manusia pada berkumpul semua. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, ucapkan oleh kalian la ilaha illallah. Maka niscaya kalian akan selamat. Maka niscaya kalian akan beruntung. Maka niscaya kalian akan berbahagia. Kemudian orang-orang sebagian mereka mengatakan, gila ini Muhammad. Mengumpulkan kita hanya untuk mengatakan la ilaha illallah saja. Itu pertama. Kita mengetahui dulu pertama kali apa inti dakwah, apa prioritas dakwah dari Rasul kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW mendakwakan kalimat yang mulia yaitu la ilaha illallah. Bahkan ini bukan hanya dakwah dari Rasul kita Muhammad SAW saja, tapi para nabi dan Rasul sebelumnya pun mereka mendakwakan la ilaha illallah. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Sebagaimana yang kita bahas di awal-awal tadi. Kita sudah mengetahui dengan yakin bahwa dakwah tauhid la ilaha illallah ini merupakan dakwah prioritas yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan rasulnya, seluruh rasulnya. Terkhusus rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengetahui makna la ilaha illallah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu? Apakah maknanya bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah? Apakah maknanya bahwa tidak ada hukum kecuali Allah? Tidak ada hukum kecuali hukum Allah? Apakah maknanya tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang mematikan dan menghidupkan kecuali Allah? Maka kita lihat bagaimana keadaan orang-orang kufar musyrikin. Karena kan dahulu Rasulullah SAW mendakwakan kalimat ini kepada mereka. Nah sekarang muncul pertanyaan, orang-orang musyrikin kira-kira mereka meyakini tidak kalau Allah yang menghidupkan dan mematikan? Orang-orang musyrikin kira-kira mereka meyakini tidak kalau Allah yang menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, itu pertanyaannya. Kita harus melihat dulu karakteristik mereka orang-orang musyrikin kafirin di zaman Rasul. Kalau Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, ternyata mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, misalkan. Ternyata mereka mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan. Misalkan. Ternyata mereka orang-orang kafir, Quraisy, musyrikin zaman itu. Yang Rasulullah SAW menyeru la ilaha illallah. Mereka mengimani bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Misalkan. Maka niscaya tidak mungkin adanya perpecahan. Tidak mungkin adanya peperangan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyeru la ilaha illallah. Mereka sudah meyakininya. Sehingga mudah, kan begitu harusnya. Maka kita harus kembalikan dulu. Apakah mereka mengimani atau tidak? Lah ya jawabannya tidak mungkin. Ustaz, tidak mungkin mereka mengimani bahwa Allah yang memberikan rezeki. Tidak mungkin mereka mengimani bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Kalau mereka mengimani ya mereka tidak dikatakan musyrikin. Kan begitu. Kalau mereka mengimani ya mereka tidak akan dikatakan sebagai orang kafirin. Tentu mereka akan dikatakan sebagai seorang mukmin. Tentu mereka akan dikatakan sebagai seorang muslim. Maka ini yang kita harus dudukkan dulu. Kita lihat keadaan mereka.
Kita lihat bagaimana keadaan mereka. Bagaimana cara taunya melihat keadaan mereka? Melalui Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkannya kepada kita di dalam firman-Nya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita dalam firman-Nya. Di antaranya di dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Sekarang kita akan memperhatikan dulu bahwa di antara makna la ilaha illallah adalah bahwa tidak ada yang menciptakan dan menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Sekarang kita lihat apakah makna ini benar, merupakan makna la ilaha illallah yang Rasulullah SAW diutus untuk menyeru manusia kepada makna ini. Maka kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 31-32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada mereka orang-orang kafirin musyrikin dahulu. Yang mana Allah mengutus Rasul kita untuk menyeru mereka kepada kalimat la ilaha illallah. Allah bertanya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Siapa yang mampu untuk menghidupkan dan mematikan? Wa man yudabbirul amra. Siapa yang menguasai, yang mengatur segala urusan? Kemudian tatkala sampai di situ Allah melanjutkan, fasayaqulunallah. Niscaya mereka akan menjawab bahwasanya yang memberikan rezeki, bahwasanya menghidupkan dan mematikan, bahwasanya mengatur segala urusan adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keimanan, keyakinan mereka orang kafirin musyrikin. Allah menjelaskan kepada kita bahwa orang musyrikin yang Rasulullah SAW perangi itu, mereka yakin bahwa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi adalah Allah. Mereka yakin bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Mereka yakin bahwa yang mengatur segala urusan adalah Allah. Ini orang musyrikin di zaman itu. Ini orang musyrikin di zaman itu. Yang Allah mengutus Rasulnya dengan kalimat la ilaha illallah. Mengutus kepada siapa? Kafirin musyrikin Quraisy saat itu. Bagaimana mereka? Bagaimana keyakinan mereka? Jangan dikira mereka ini adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka yakin bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Siapa yang mengatakannya? Kok bisa orang musyrikin tapi meyakini hal tersebut? Allah yang mengatakannya. Di dalam surat Yunus ayat 31-32. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, "Faqul afala tattaqun." Katakan kepada mereka, sudah tahu yang memberikan rezeki Allah, sudah tahu yang menghidupkan dan mematikan Allah, sudah tahu yang mengatur alam semesta Allah, kenapa kalian tidak mau menjadi hamba yang bertakwa? Nah, poinnya adalah Allah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang kafirin musyrikin mereka mengimani. Mereka meyakini bahwasanya memberikan rezeki adalah Allah. Mereka mengimani, mereka meyakini bahwa yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Yang mengatur segala urusan adalah Allah. Itu yang pertama. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Allah mengkhabarkan kepada kita bagaimana keyakinan mereka orang kafirin musyrikin. Apakah sebagaimana kita sangkakan bahwa mereka adalah orang yang tidak kenal Allah sama sekali? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad kepada mereka, "Marrabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim." Katakanlah wahai Muhammad, siapa Rabb yang menguasai, yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang besar. Kalau kita tanya kepada orang musyrikin kafirin, siapa Rabb yang menguasai, yang memiliki langit dan bumi? Siapa yang memiliki arsy yang agung itu? Sayaquluna lillah. Allah tegaskan mereka pasti akan menjawab bahwa ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa ini langit dan bumi, arsy yang besar ini kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup, "Qul afala tattaqun." Sudah tahu bahwa yang memiliki adalah Allah, kenapa kalian tidak mau menjadi hamba Allah yang bertakwa? Sehingga keyakinan Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, mematikan, mereka meyakininya. Kalau la ilaha illallah itu maknanya adalah Allah yang menghidupkan, mematikan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan, niscaya dakwah Rasul akan diterima dengan mudahnya. Kenapa? Karena Rasul mendakwakan sesuatu yang mereka yakini, kan begitu. Nah sekarang kenapa dalam sejarahnya, kenapa dalam praktiknya Rasul malah diusir, Rasul diperangi, terjadi peperangan berkali-kali dengan mereka kafirin musyrikin? Itu pertanyaannya. Sehingga dari sini kalau begitu ini bukan makna la ilaha illallah.
Pertanyaan berikutnya, loh bukankah yang menghidupkan dan mematikan itu Allah? Benar, yang menghidupkan dan mematikan Allah. Bukankah yang memberikan rezeki itu adalah Allah? Benar, yang memberikan rezeki adalah Allah. Tapi memaknai la ilaha illallah dengan makna ini bukanlah makna yang tepat. Itu jawabannya. Jadi kalau misalkan ditanya la ilaha illallah itu maknanya apa? Misalkan la ilaha illallah itu maknanya bukan Allah yang memberikan rezeki, bukan Allah yang menghidupkan dan mematikan. Loh, kamu yakin bukan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan? Iya, yakin. Tapi kenapa mengatakan bahwa ini bukan makna la ilaha illallah? Jawabannya, ya, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menguasai, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan. Tapi makna ini bukan makna la ilaha illallah. Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Nah, nanti akan dibahas. Ini yang masih dalam pembahasan. Begitu. Kenapa kok makna ini bukan makna la ilaha illallah? Jawabannya karena Rasulullah SAW pertama mendakwakan dakwah tauhid la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ini maknanya adalah yang barusan kita sampaikan, maka niscaya akan diterima dakwah Rasulullah SAW. Kenapa diterima? Karena orang-orang kafirin musyrikin meyakini hal yang sama. Meyakini hal yang sama dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kalau la ilaha illallah itu adalah makna yang kita barusan sebutkan. Bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Masalahnya mereka meyakini hal tersebut. Kemudian di dalam surat Az-Zukhruf ayat 9, wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaquhunnal azizul alim. Kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Di dalam Az-Zukhruf ayat 9, la yaqulunna, Allah mengatakan begitu. La yaqulunna. Kalau Allah hanya mengatakan yaqul, itu sudah merupakan kabar bahwa mereka itu meyakini hal tersebut. Tapi Allah menegaskan, Allah memperkuat mananya la yaqulunna, bahwa mereka pasti akan menjawab khalaqahunnal azizul alim. Yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Di dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Lagi-lagi Allah menguatkan bahwa kalau engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, kafirin musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka pasti akan mengucapkan, pasti akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ini adalah Allah. Pertanyaannya, apakah orang kafirin musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Ya. Kok bisa musyrikin kafirin tapi meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah? Allah yang mengkabarkannya kepada kita. Makanya di dalam kitab Kasyfus Syubhat dan di beberapa kitab yang lainnya dikatakan bahwa Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan tauhid la ilaha illallah kepada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah, yang mereka bersedekah, yang mereka berhaji. Maka jangan dikira orang-orang kafirin musyrikin itu tidak berhaji. Sebelum diutusnya Rasul, mereka telah melaksanakan haji dengan cara yang mereka buat-buat sendiri. Mereka memiliki aturan. Kalau siang hari giliran lelaki, kalau malam hari baru giliran wanita. Dan mereka memiliki tata cara sendiri bahwa ibadah haji yang dilakukan tidak boleh mengenakan selembar kain pun. Jadi laki-laki, wanita telanjang. Hanya mereka masih punya rasa malu. Laki-laki siang, wanita khusus malam. Itu mereka ini, orang-orang. Jadi mereka orang-orang kafirin musyrikin ini jangan dikira mereka tidak kenal Allah. Jangan dikira mereka ini ahlul maksiyah, yang orang-orang fasik. Tidak. Mereka pun adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Mereka bersedekah, mereka ibadah, mereka berhaji. Bahkan tatkala ingin dibangun itu Ka'bah, mereka patungan. Mereka menyedekahkan harta yang paling halal. Mereka jamin, mereka ini suka riba, suka judi, suka minum-minuman. Hartanya diperolehnya ada yang dari yang haram, ada yang dari yang halal. Tapi giliran ingin membangun Ka'bah, mereka kumpulkan benar-benar harta yang halal saja. Nah ini diantara kebiasaan mereka, orang-orang kafirin musyrikin itu. Rasul diperintahkan untuk mendakwakan la ilaha illallah kepada mereka. Orang-orang yang berhaji juga, orang-orang yang bersedekah, bahkan sedekahnya dengan sedekah yang dijamin halal. Ketika Ka'bah itu ingin dibangun, mereka bersedekah yang dijamin bahwa harta itu adalah harta yang halal. Mereka orang-orang kafirin musyrikin saat itu. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan firman Allah, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, bahwa kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Allah. Kemudian dikatakan min imanihim, di antara keyakinan, di antara keimanan orang-orang kafirin musyrikin jahiliyah dahulu itu, yang mana Allah mengutus Rasulnya untuk menyeru mereka kepada la ilaha illallah. Di antara keimanan mereka idza qila lahum,
Apabila dikatakan kepada mereka, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit? Wa man khalaqal arda, siapa yang menciptakan bumi? Wa man khalaqal jibal, siapa yang menciptakan gunung-gunung ini? Qalu Allah. Mereka pasti akan menjawab yang menciptakan semua ini adalah Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau begitu mereka yakin tidak bahwa yang menciptakan ini adalah Allah? Jawabannya iya. Mereka orang kafirin musyrikin yakin bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan gunung-gunung adalah Allah. Kemudian dikatakan wahum musyrikun. Namun mereka adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Maka kalau ini masih banyak lagi sebagaimana disebutkan oleh Imam At-Tabari. Kalau begitu berarti yang pertama, dari mana la ilaha illallah, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan, ini bukanlah makna la ilaha illallah. Ini memang benar yang menciptakan adalah Allah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Namun ini bukan makna la ilaha illallah. Itu masalahnya. Ini bukan makna la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kenapa? Karena orang musyrikin pun meyakini hal yang sama. Kalau makna la ilaha illallah adalah ini, maka niscaya mereka akan menerima dakwah dengan mudahnya. Namun masalahnya kenapa mereka menjadi ada pertentangan di sana? Maka jawabannya karena bukan ini makna la ilaha illallah. Karena mereka pun meyakini hal yang sama. Kalau la ilaha illallah adalah makna yang pertama ini. Kemudian yang kedua, bahwa makna la ilaha illallah dikatakan bahwa maknanya adalah la ma'buda illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Mana ini secara umum benar, namun konsekuensinya keliru dan batil. Apa maksud benar tapi konsekuensinya batil? Kita katakan la ma'buda illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau hanya dari letak semacam itu, maka kelihatannya benar, tapi resikonya batil. Bagaimana maksudnya? Seakan-akan kita ingin mengatakan yang namanya Tuhan yang disembah di muka bumi ini banyak. Masing-masing agama, masing-masing orang memiliki Tuhan versinya masing-masing. Kita meyakini bahwa Rob kita adalah Allah. Orang-orang Nasara memiliki keyakinan sendiri, Rob mereka adalah ini. Di antara mereka ada yang menjadikan sapi sebagai Tuhan. Di antara mereka ada yang menjadikan ular sebagai Tuhan. Di antara mereka ada yang menjadikan patung-patung sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Konsekuensi dari kalimat la ma'buda illallah yang diterjemahkan tiada Tuhan selain Allah, maka maknanya bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah ini itu adalah Allah semua. Itu konsekuensinya. Meskipun tapi saya tidak memaksudkan begitu. Iya benar, tapi konsekuensi dari ucapanmu adalah tadi itu. Karena maknanya tiada Tuhan. Kita menafikan seluruh Tuhan ini. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Maknanya bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah semuanya ini itu disebut Allah. Konsekuensinya. Meskipun kita tidak meyakininya. Itu konsekuensi yang berbahaya. Itu konsekuensi yang berbahaya. Maka makna la ilaha illallah bukanlah apa yang tadi kita katakan la ma'buda illallah, tiada Tuhan selain Allah. Loh kenapa salah? Bukankah benar tiada Tuhan selain Allah? Iya benar, tapi konsekuensi dari ucapan kita adalah kita akan menyetujui bahwa Tuhan-Tuhan yang disembah itu adalah Allah semua. Karena kita mengatakan tiada Tuhan kecuali Allah. Maknanya tiada Tuhan yang disembah ini semuanya kecuali itu adalah Allah itu. Patung ya Allah disebutnya, sapi ya Allah disebutnya, ular ya Allah disebutnya dan lain sebagainya. Dan ini merupakan kekeliruan. Ini merupakan kekeliruan. Maka mana yang kedua pun keliru. Mana yang ketiga, bahwasanya tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala, benar bahwa hukum yang sempurna adalah milik Allah, tapi tujuan yang kau gunakan itu keliru. Ketika mereka sebagian kaum muslimin mengatakan bahwa tiada hukum kecuali hukum Allah, tidak boleh berhukum kecuali hukum Allah, maksud mereka hendak mengkafirkan para pemimpin, maksud mereka hendak mengkafirkan orang-orang yang kelihatannya tidak menggunakan hukum Allah. Padahal kalau kita ingin jujur, maka rata-rata kita kalau ingin dikatakan bahwa tidak ada kita yang benar-benar 100% berhukum dengan hukum Allah. Hukum Allah tidak boleh bermaksiat, kita tiap hari bermaksiat. Hukum Allah tidak boleh judi, tidak boleh ini dan itu, dan lain sebagainya. Namun kenapa engkau arahkan itu kepada pemerintah saja, tidak engkau arahkan kepada dirimu sendiri? Di antara hukum Allah adalah menafsirkan Al-Quran bukan dengan akalmu, tapi dengan Al-Quran lagi, tapi dengan sabda Rasul, tapi dengan ucapan para sahabat, dan begitu seterusnya. Engkau gunakan itu dengan akalmu sendiri. Maknanya engkau tidak berhukum dengan hukum Allah, engkau pun. Begitu. Maka ini diantaranya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah lah sebagai zat yang membuat hukum. Ini termasuk dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pun yang diyakini oleh mereka orang-orang musyrikin. Karena mereka mengimani akan perbuatan-perbuatan Allah. Yang menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya. Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Jadi tadi panjang-panjang 3 makna la ilaha illallah itu tidak ada yang betul, tidak ada yang tepat. Maka jawabannya sebagaimana dikatakan oleh para ulama adalah
Mana tadi benar, tapi mana tadi bukanlah makna la ilaha illallah. Mana tadi adalah makna yang benar, tapi makna tadi bukanlah makna la ilaha illallah. Loh, bukankah Allah yang menghidupkan? Iya benar. Tapi kalau kita ingin mengatakan bahwa makna la ilaha illallah adalah Allah yang menghidupkan, ini keliru. Kenapa? Karena orang musyrikin meyakini hal tersebut. Loh, bukankah bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah? Iya benar. Tapi mengatakan bahwa ini merupakan makna la ilaha illallah, ini adalah makna yang keliru. Kenapa? Karena orang musyrikin pun mereka menggunakan hukum Allah sebagian mereka. Kalau kita ingin mengatakan bahwa bukankah ada Tuhan selain Allah? Iya benar, tapi bukan ini maknanya. Kenapa? Karena konsekuensi dari ucapan itu sangat berbahaya sekali. Kalau begitu apa makna la ilaha illallah? Makna yang dengan makna tersebut Rasulullah SAW diusir. Makna yang dengan makna tersebut terjadi perperangan antara Rasulullah dengan orang-orang kafirin musyrikin saat itu. Jawabannya oleh para ulama dikatakan bahwa makna dari la ilaha illallah adalah la ma'buda. Mirip seperti yang kedua. Bihaqqin illallah. Hanya ada tambahan bihaqqinnya saja. Tidak ada sesembahan. Tidak ada satupun zat yang patut untuk dibadahi dengan benar. Ini kalimat kuncinya. Dengan benar. Kecuali hanya Allah. Dan inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW diperangi oleh orang-orang musyrikin. Inilah yang menyebabkan Rasulullah SAW kemudian diusir dari negerinya sendiri. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan la ilaha illallah, yang maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada satupun zat, tidak ada sesembahan yang berhak untuk dibadahi, mereka orang-orang musyrikin mengatakan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Shad ayat 5, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Itu kata orang-orang musyrikin kafirin. Ketika Rasul menyeru, qulu la ilaha illallah, ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah saja, karena Allah satu-satunya zat yang patut untuk dibadahi dengan benar. Mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahidah. Apakah Muhammad ini tidak menjadikan Tuhan yang banyak ini satu saja? Inna hadza la syai'un ujab. Ini merupakan sesuatu yang sangat aneh sekali, kata mereka. Padahal yang aneh adalah kalian, wahai kafirin musyrikin. Kok kalian sudah tahu yang menciptakan mematikan adalah Allah. Kok kalian malah meminta kepada patung-patung yang kalian ciptakan sendiri, kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 32, "Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu." Kita katakan bahwasanya mana la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin. Kenapa pentingnya tambahan bihaqqin ini? Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Fadzalikumullahu rabbukumul haq." Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian yang hak, yang benar. Di dalam firman-Nya yang lain di dalam surat Luqman ayat 30 dan Al-Hajj ayat 62, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqqu." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang benar. Wa annama yad'una min dunihil batil. Adapun yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka itu batil. Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan bahwa di sana ada tuhan-tuhan selain Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa tuhan-tuhan yang mereka sembah itu batil. Sehingga kalau kita katakan tiada tuhan selain Allah, maka maknanya baik Tuhan yang hak ataupun Tuhan yang batil itu adalah Allah. Maka kita perlu untuk mengatakan bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Karena Allah lah Tuhan yang hak. Di sana ada Tuhan yang batil. Orang-orang kafirin, musyrikin, terutama yang mereka menyembah Tuhan-Tuhan yang batil tersebut. Ini merupakan dari makna la ilaha illallah yang kita bahas panjang lebar. Baik. Nah, alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan tentang terkait makna. Kita hanya batasi makna saja. Kita tidak membahas tentang keutamaan. Kita tidak membahas tentang syaratnya supaya tidak terlalu panjang. Maka ini merupakan makna dari la ilaha illallah. Kalau ada seorang muslim kemudian, seorang dai, seorang mubalik yang mereka mengatakan kita mendakwakan dakwah tauhid la ilaha illallah. Ditanya apa makna la ilaha illallah yang kau dakwakan itu? Oh, maknanya adalah agar kaum muslimin yakin Allah yang memberikan rezeki. Agar kita semua yakin Allah yang menghidupkan dan mematikan. Agar kita semua yakin bahwa Allah yang menurunkan hujan. Maka kita katakan makna itu adalah makna yang diyakini oleh orang kafirin musyrikin. Dan tidak berfaedah sedikit pun. Kenapa? Siapa yang mengatakannya? Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi barusan kita sampaikan. Maka dakwah la ilaha illallah yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa makna dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu. Dan ini merupakan makna dari la ilaha illallah. Bukankah Allah yang menciptakan? Iya benar.
Loh, tadi katanya bukan makna la ilaha illallah. Benar, makna ini bukanlah makna la ilaha illallah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena musyrikin kafirin pun meyakini hal yang sama. Kok bisa musyrikin kafirin meyakini tapi mereka tidak dikatakan sebagai seorang mukmin? Atau dengan bahasa lain, kok bisa mereka dikatakan sebagai seorang mukmin atau mereka dikatakan sebagai seorang yang beriman? Kita katakan dari segi bahasa. Maknanya mereka meyakini ini merupakan keyakinan mereka, tapi mereka bukan sebagai seorang mukmin, maksudnya adalah seorang muslim, bukan. Karena pembeda antara muslim dan kafir adalah mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, meskipun mereka meyakini hal tersebut. Maka hanya sekedar meyakini akan perbuatan-perbuatan Allah tidak kemudian menyebabkan seorang itu menjadi seorang muslim sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sekalipun orang kafir itu meyakini yang menciptakan, menghidupkan, mematikan adalah Allah, tapi tidak dikatakan sebagai seorang muslim sampai dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Barangkali ada 1-2 pertanyaan, maka saya persilakan.